Bab ke-30. Jika situasi itu terjadi di masa lalu, Billy pasti akan langsung merespons dengan penuh emosi. Namun, kali ini terlihat berbeda. Nyonya Kier menatap menantunya itu dengan tatapan tajam, mencoba menguji kesabaran dan emosinya. Dan, Billy tampaknya tidak terpengaruh. Dia duduk di tempatnya dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun reaksi terhadap sindiran-sindiran ibu mertuanya. Nyonya Kier merasa ada yang tidak beres. Billy selalu bereaksi secara emosional sebelumnya, tetapi kali ini dia hanya diam. Dia mencoba memecahkan ketenangan Billy dengan mengeluarkan komentar pedas. Tetapi Billy tetap tidak bergeming. Sialan. Mengapa anak ini diam saja? Mungkin dia ingin membuat putriku merasa bersalah agar putriku memihaknya. Dasar licik. Aku harus mencari cara lain. Pasti dia akan menunjukkan sifat aslinya. Gumam Nyonya Kier dalam hati. Melihat Billy tetap tenang, Nyonya Kier segera mengalihkan perhatiannya kepada suaminya. Dasar bodoh. Kenapa kau diam saja? Kau bisu ya? Serunya dengan nada tinggi. Menghadapi kemarahan istrinya, Tuan Liam merasa tidak berdaya. Dia tidak berani melawan atau memberikan penjelasan. Sehingga dia hanya bisa menatap Nyonya Kier tanpa dahak. Merenungkan bagaimana cara menghadapi situasi yang semakin tegang. Itu terlihat lucu, tetapi dalam situasi tersebut, Billy dan Hana tidak mungkin tertawa. Mereka saling bertukar pandang dengan senyum tipis dan memilih untuk tetap diam. Dia benar-benar sudah membersihkan halamannya. Kalau tidak percaya, lihat saja sendiri. Ucap Tuan Liam dengan suara pelan. Liam, seru Nyonya Kiara sambil memelototi suaminya. Apakah kau benar-benar serius? Hanya karena diberi sebatang rokok, kau mengubah sikapmu seperti ini. Aku benar-benar kecewa padamu. Jika halamannya belum dibersihkan, kau yang akan bertanggung jawab. Baginya, Billy bukanlah tipe orang yang dapat diandalkan. Tuan Liam tidak berani menjawab istrinya, hanya menundukkan kepala dan berpura-pura tidak mendengar. Sementara itu, Nyonya Kier pergi memeriksa halaman dengan ekspresi marah. Namun, saat melihat halamannya sudah bersih dan rapi, kebingungan pun melanda dirinya. Untuk sesaat, dia tidak bisa berkata-kata, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tuan Liam melihat istrinya yang terdiam, lalu mendekatinya dengan senyum mengejek. Lihat, halamannya sudah bersih, kan? Kau sih tidak percaya padaku. Mendengar suaminya berbicara seperti itu, Nyonya Kier semakin kesal. Tanpa ragu, dia mencubit perut suaminya dengan keras. Lalu kenapa kau masih di sini? Hari ini tamu yang akan memperkenalkan calon menantu baru kita akan datang, kan? Mengapa kau tidak pergi menjemputnya? Tuan Liam segera mengangguk dan berjalan menuju pintu. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ujarnya sambil berjalan cepat. Billy, yang sejak tadi tenang, ekspresinya langsung berubah saat mendengar apa yang dikatakan Nyonya Kiara. Dia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh ibu mertuanya. Namun, dia melirik istrinya yang gelisah, lalu berjalan mendekatinya. Billy merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Dia ingin meminta penjelasan. Dalam hatinya, dia merasa kebingungan dan khawatir. Tetapi, dia memutuskan untuk tetap tenang dan mencoba memahami situasi dengan lebih baik. Bu, apa yang sedang kau bicarakan? Seru Hana dengan keras. Matanya memancarkan kebingungan dan kekagetan. Kalau begitu, Billy, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kami sudah membicarakan ini sebelumnya. Ceraikan Hana. Biarkan dia hidup bahagia bersama orang lain. Jelas Nyonya Kiara, sambil memandang Billy dengan ekspresi sinis. Bu, aku tidak setuju dengan hal itu. Seru Hana, mencoba menegaskan pendiriannya. Diam, jangan membantahku. Bentak Nyonya Kier dengan ganas. Matanya memancarkan aura dominasi yang kuat, lalu ia menatap Billy dengan ekspresi serius. Billy, tunjukkan sikapmu sebagai lelaki sejati, tinggalkan Hana. Istriku tidak setuju, maka tentu saja aku juga tidak setuju. Ucap Billy dengan tenang. Melihat sikap tegas yang ditunjukkan oleh istrinya, Billy yakin bahwa Hana pasti terpaksa menyembunyikan masalah itu. Billy, jika Hana menikah lagi, kami akan mengembalikan hadiah pernikahan yang keluargamu berikan sebelumnya. Ucap Nyonya Kiara dengan ekspresi sinis dan menghina. Bu,
Tolong jangan bicara seperti itu lagi. Kumohon. Pinta Hana dengan suara yang terputus-putus, sementara air mata mengalir di pipinya. Melihat putrinya menangis, meskipun Nyonya Kiara tidak tahan, dia tetap bersikeras. Nah, untuk apa kau mempertahankan dia? Selama ini hidupmu sudah menderita. Dengarkan ibumu ini, tinggalkan dia. Mendengar itu, Billy hanya bisa menahan amarahnya, sambil menghela nafas dengan berat. Dia sadar bahwa Nyonya Kiara hanya ingin yang terbaik untuk putrinya, tanpa ada niat buruk di balik kekhawatirannya. Oleh karena itu, meskipun dia marah, Billy mencoba meredakan emosinya. Bu, aku mengerti kekhawatiranmu terhadap Hana, dan aku menghargai itu. Aku akan selalu memperlakukan Hana dengan baik di masa depan, dan aku tidak akan membuatnya menderita lagi. Ucap Billy dengan tegas, berusaha menenangkan situasi dengan sikap pengertian. Namun, reaksi Nyonya Kiara ternyata tidak sesuai dengan harapan Billy. Apakah kau tidak malu mengatakan hal itu? Ucapnya dengan sinis. Bu, sekarang Billy benar-benar telah berubah. Dia tidak sama seperti sebelumnya. Setelah Hana. Hana, dengarkan ibu. Mengapa kau begitu keras kepala? Kau sudah ditipu olehnya. Seru Nyonya Kiara dengan tegas. Pada saat itu, Hana merasa putus asa. Dia sudah berusaha menjelaskan, tetapi sepertinya ibunya tidak mendengarkannya sama sekali. Air mata yang sudah tidak bisa lagi terbendung pun menetes di pipinya. Melihat istrinya sedang dilanda kesedihan, Billy segera mendekat dan memeluk Hana dengan penuh kasih sayang. Hana, jangan menangis, aku tidak akan meninggalkanmu. Ucapnya dengan lembut. Billy merasa kesal, namun dia sadar bahwa saat itu dia tidak bisa melakukan apapun. Ia tahu bahwa tidak mungkin untuk melawan ibu mertuanya. Nyonya Kiara melirik Billy dengan ekspresi jijik, lalu melanjutkan. Kau tahu keluarga Pak Jiko, tetangga sebelah kita, kan? Putrinya menikah dengan keluarga kaya, dan hidupnya bahagia sekarang. Lihatlah suamimu ini, dia tidak bertanggung jawab padamu. Apa yang dikatakannya itu hanya omong kosong, lebih baik kau jangan percaya padanya. Tak lama setelah itu, Tuan Laim datang bersama seorang wanita. Istriku, tamu kita sudah datang. Serunya dengan senyum gembira. Saat itu, Billy tengah memeluk Hana, dan karena posisinya membelakangi Tuan Laim, dia tidak bisa melihat siapa yang datang. Di mana putrimu? Aku sudah berbicara dengan pria itu, dan dia setuju untuk datang ke sini. Apakah semuanya sudah dibicarakan? Tanya wanita itu. Berhentilah menangis. Semuanya akan baik-baik saja. Ucap Billy, sambil mengelus punggung Hana dengan lembut. Hana, dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkan orang lain memilikimu, karena kau belum memberiku anak laki-laki yang lucu. Mendengar Billy mengatakan itu, Hana tidak bisa menahan tawanya dan memukul punggung Billy dengan keras. Kemudian, dia mendongakkan kepalanya, dan tetap menatap Billy tanpa berkedip. Melihat adegan itu, wanita yang datang bersama Tuan Laim mengerutkan keningnya. Bukankah kau mengatakan bahwa putrimu dan suaminya memiliki hubungan yang buruk dan akan bercerai? Jadi apa yang kulihat ini? Tanyanya dengan heran. Dengan ekspresi malu di wajahnya, Nyonya Kiara buru-buru menjelaskan. Putriku itu bodoh. Dia sudah ditipu oleh suaminya. Suaminya itu orang yang malas. Selama ini putriku sudah bekerja keras untuknya. Tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang suami yang hanya pengangguran seperti dia. Wanita yang baru datang itu pun mengangguk mengerti, lalu berkata, jika kau ingin istrimu bahagia, lebih baik kau tinggalkan saja dia. Mendengar ucapan itu, Billy, yang sejak tadi menahan emosi, merasa menemukan target untuk melampiaskan amarahnya. Bab ke-31. Apa kau bilang? Itu bukan. Billy berbalik. Dan ketika ia melihat wanita itu, kata-katanya langsung terhenti. Matanya melebar dengan kaget ketika dia menyadari siapa yang berdiri di hadapannya. Hei, Billy, kenapa kau ada di sini? Nyonya Sundari pun menatap Billy dengan ekspresi terkejut. Billy tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Nyonya Sundari di sana. Tidak heran dia merasa mengenali suaranya tadi. Dia benar-benar terkejut. Nyonya Kiara dan Tuan Laim pun terkejut saat menyadari bahwa menantu mereka, yang dianggap tidak berguna, ternyata mengenali Nyonya Sundari. Billy.
Kau menantu mereka? Tanya Nyonya Sundari, sambil menatap Billy dan istrinya dengan penuh kebingungan. Billy mengangguk dengan ramah. Ya, benar. Tiba-tiba, wajah Nyonya Sundari menjadi suram. Dia tidak tahu bahwa Billy adalah menantu dari Tuan Layem dan Nyonya Kiara sebelumnya. Tidak mungkin. Billy, kau memiliki keahlian yang luar biasa. Namun, mengapa mertuamu sendiri mengatakan yang tidak-tidak tentangmu? Tanya Nyonya Sundari dengan nada tajam, sambil melirik Nyonya Kiara. Nyonya Kiara terdiam sejenak, terkejut oleh pertanyaan tajam dari Nyonya Sundari. Nyonya Sundari, kau mengenal menantuku? Tanya Nyonya Kiara dengan ekspresi bingung. Nyonya Sundari mengangguk pelan. Apakah kau tahu apa yang dilakukan menantumu ini? Dia. Nyonya Kiara terdiam sejenak, lalu melanjutkan dengan nada menghina. Dia hanya seorang pengangguran, sehingga setiap hari dia hanya menghabiskan waktu tanpa tujuan. Nyonya Sundari menggelengkan kepalanya. Hei, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Seharusnya kau senang memiliki menantu seperti Billy. Dia pria yang sopan dan berbakat. Orang-orang sangat mengaguminya. Tuan Layem, yang hanya dia mendengarkan sejak awal, semakin penasaran tentang apa yang telah dilakukan oleh menantunya. Memangnya, apa yang telah dia lakukan? Dia ahli dalam memperbaiki barang-barang elektronik. Ucap Nyonya Sundari dengan senyum cerah. Dia terkenal di daerah kami. Mungkin pendapatannya dalam sehari bisa lebih dari 100.000. Apa? Penghasilannya bisa sampai 100.000 sehari. Seru Nyonya Kiara. Dia tampak tidak percaya. Dia sendiri pernah bekerja di pabrik, dan penghasilannya dalam sebulan hanya 200.000. Jika menantunya bisa menghasilkan lebih dari 100.000 dalam sehari, berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh menantunya itu dalam sebulan? Dia bahkan tidak ingin membayangkannya. Nyonya Sundari mengangguk tegas. Ya, itu benar. Billy sukses dengan bisnis jasa servisnya. Orang-orang mencarinya karena keahliannya dan kualitas kerjanya yang terpercaya. Nyonya Kiara menatap Billy dengan tajam. Mungkinkah apa yang dikatakan Hana itu benar? Tidak mungkin. Ini sulit untuk dipercaya. Gumamnya dalam hati. Nyonya Sundari memandang Billy dengan senyum cerah, lalu menarik lengannya sambil berkata. Billy, jadi benar kau ingin bercerai? Jika benar, bagaimana kalau aku memperkenalkan adik perempuanku kepadamu? Aku yakin kau akan tertarik saat bertemu dengannya. Dia memiliki penampilan dan sifat yang lebih baik daripada istrimu. Mendengar ucapan itu, Hana merasa cemas. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Siapa bilang kami akan bercerai? Billy berusaha menenangkan situasi. Nyonya Sundari, hubungan kami baik-baik saja. Tidak ada masalah. Nyonya Sundari menghela nafas dengan ekspresi penyesalan. Oh, sayang sekali. Setelah menyadari situasi itu, Nyonya Sundari memutuskan untuk pergi dari sana, meninggalkan Nyonya Kiara dan Tuan Layem yang masih tercengang. Saat itu, Billy menjadi sosok yang misterius di mata mereka. Seseorang yang dulunya mereka anggap sebagai pemalas dan tidak berguna, tiba-tiba saja memiliki keahlian dan mampu menghasilkan uang 100.000 dalam sehari. Mereka benar-benar tidak percaya. Setelah melihat Nyonya Sundari pergi, Hana mendekati orang tuanya dan berkata, Ibu, Ayah, apakah kalian percaya sekarang? Nyonya Kiara tidak tahu harus berkata apa, sehingga dia segera menarik Tuan Layem ke dalam kamarnya. Hana tersenyum cerah melihat orang tuanya tidak lagi memojokkan Billy. Billy masih tidak percaya bahwa kehadiran Nyonya Sundari yang tiba-tiba telah membantu dan menyelamatkannya dari tekanan mertuanya. Kini, dia tidak perlu lagi mencari cara untuk mengubah pandangan buruk tentang dirinya di mata mertuanya. Hana, sekarang orang tuamu tidak akan bisa memaksa kita untuk bercerai lagi. Ucap Billy sambil tersenyum, lalu meraih tangan Hana. Namun, tiba-tiba senyum di wajah Hana menghilang. Dia menatap Billy dengan tajam dan bertanya. Sekarang jelaskan, apakah kau mengenal adik Nyonya Sundari? Hah? Billy terkejut. Aku tidak mengenalnya. Di dalam kamar, suasana tegang memenuhi udara. Nyonya Kiara dan Tuan Layem saling memandang dengan ekspresi tidak percaya, mencoba mencerna informasi yang baru saja mereka terima. Wajah Nyonya Kiara dipenuhi kemarahan, sementara Tuan Layem terdiam, tampak ragu untuk mengungkapkan pikirannya. Layem,
Apa yang dikatakan Nyonya Sundari itu tidak benar, kan? Dia pasti keliru, ujar Nyonya Kiara dengan wajah cemberut. Tuan Layem menggaruk kepalanya, ragu-ragu untuk berkata. Aku pikir itu benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kau yang pertama mengenal Nyonya Sundari, kan? Di mana kau bertemu dengannya? Seru Nyonya Kiara, tampak begitu frustrasi. Tuan Layem menunduk. Hai MPH, aku bertemu dengannya sebulan yang lalu. Bukankah kau sendiri yang memintaku untuk menemuinya? Sebulan yang lalu? Itu berarti Billy dan Nyonya Sundari sudah saling kenal, dan mereka pasti sudah merencanakan sesuatu bersama. Billy pasti sudah membayarnya. Tuduh Nyonya Kiara dengan penuh kecurigaan. Tuan Layem ingin berkata, bagaimana mungkin bisa kebetulan seperti itu? Tapi melihat ekspresi Nyonya Kiara yang menakutkan, dia tidak berani mengatakannya. Ya, itu mungkin saja, ucap Tuan Layem dengan hati-hati. Nyonya Kiara tiba-tiba menjadi bersemangat. Sudah kuduga. Tidak mungkin pengangguran seperti dia bisa menghasilkan uang 100.000 dalam sehari. Aku tidak akan pernah mempercayainya. Hai MPH, Nyonya Sundari ingin mengenalkan adik perempuannya pada Billy. Dia menggelengkan kepalanya dengan tegas. Itu sama saja mendorong adik perempuannya ke neraka. Mereka pikir mereka bisa menipu kita dengan mudah. Tidak mungkin. Aku tidak akan tertipu. Ya, mereka tidak akan bisa menipu kita. Seru Tuan Layem dengan cepat menanggapi. Nyonya Kiara menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas. Jangan katakan apa-apa lagi. Tunggu sampai Manda datang. Setelah itu baru kita bisa mendesak Billy lagi. Tuan Layem langsung mengangguk setuju. Selama istrinya tidak marah, semuanya akan baik-baik saja. Billy menjelaskan dengan penuh kesungguhan kepada Hana bahwa dia hanya bertemu dengan Nyonya Sundari ketika sedang bekerja. Dia menekankan bahwa tidak ada niat buruk atau rencana tersembunyi di balik pertemuan itu, dan meyakinkan bahwa dia sama sekali tidak mengenal adik perempuan Nyonya Sundari. Sementara itu, Hana berusaha memahami setiap penjelasan yang disampaikan oleh suaminya. Meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan yang sulit dihilangkan. Namun, dia mencoba untuk mempercayai Billy sepenuhnya. Tak lama, Nyonya Kiara dan Tuan Layem keluar dari kamarnya dengan wajah yang serius dan penuh ketidakpastian. Nyonya Kiara duduk dengan wajah datar, sementara Tuan Layem mengikutinya dengan patuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hana hendak bicara, tapi Billy menggeleng pelan, memberi isyarat untuk menghentikannya. Oke, duduklah. Kita akan menunggu Manda datang, ucap Nyonya Kiara dengan nada datar, mencoba menenangkan diri sendiri dan mengatur pikirannya dalam menghadapi situasi yang menurutnya rumit itu. Mendengar itu, Hana berpikir bahwa mungkin orang tuanya sudah menerima Billy dan tidak akan memojokkannya lagi. Dia menatap Billy dengan senyum lega, merasa situasinya mulai membaik. Billy merasa lega melihat respons positif yang diberikan oleh mertuanya. Dia tidak menyangka bahwa kunjungannya ke sana akan berakhir dengan mudah, setelah sebelumnya dia begitu cemas akan reaksi mereka. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Nyonya Sundari atas bantuannya dalam menyampaikan kebenaran tentang dirinya. Satu-satunya hal buruk yang Nyonya Sundari lakukan adalah mencoba memperkenalkan adik perempuannya kepada Billy. Itu membuatnya kesulitan untuk meyakinkan Hana tentang kesetiaannya. Namun, Hana sudah mulai percaya lagi padanya, dan itu membuatnya semakin lega. Setelah menunggu selama 10 menit, terdengar suara klakson dari luar rumah. Mendengar itu, Tuan Layem segera berdiri dengan penuh semangat. Itu pasti Manda. Aku akan keluar untuk menyambutnya. Berhenti! Seru Nyonya Kiara tiba-tiba, memotong antusiasme suaminya dengan tegas, lalu menunjuk ke arah Billy. Biarkan Billy yang menyambutnya. Bu, aku akan menemani Billy, sahut Hana, lalu berdiri dan merangkul tangan suaminya. Setelah itu, Hana dan Billy segera keluar untuk menyambut kakaknya. Tuan Layem tampak kecewa karena tidak dapat menyambut anak perempuannya. Wajahnya cemberut, membuat Nyonya Kiara memelototinya dengan tatapan tajam, menunjukkan ketidakpuasannya terhadap reaksi suaminya. Bab ke-32. Billy, sialan. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan kepada putriku. Kenapa Hana bersikeras ingin bersamanya? Ucap Nyonya Kiara dengan ekspresi kesal. Mungkin dia benar-benar sudah berubah. Ucap Tuan Layem keceplosan.
Nyonya Kia menoleh dan menatap suaminya dengan tajam. Kenapa kau jeti membelanya? Jangan diam saja, lebih baik kau susul mereka. Jangan sampai anak itu mengatakan hal yang tidak-tidak tentang kita di depan Manda. Baik, aku akan pergi sekarang. Ucap Tuan Layem, buru-buru mengejar. Takut istrinya akan semakin memarahinya. Billy dan Hana berjalan menuju pintu gerbang, dan di saat yang bersamaan, mereka melihat seorang wanita turun dari taksi. Wanita itu keluar dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan kemeja putih dengan motif polkadot, rok hitam, dan wig bab yang memberikan kesan modern dan bergaya. Bulu matanya lentik dan bibir merahnya menawan, menambah kesan seksi pada penampilannya, yang membuat banyak orang di sekitar tidak bisa berpaling darinya. Hana hampir tidak mengenali wanita itu, memandangnya dengan ekspresi heran. Kakak, gumamnya. Hana, teriak wanita itu sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangan untuk mengambil koper dari dalam taksi. Billy dengan sigap mengambil inisiatif untuk membantu Manda menurunkan koper dari dalam taksi. Tatapannya tetap tenang, meskipun terdapat rasa kagum yang tersirat saat melihat kakak iparnya itu. Di sisi lain, Manda tampak sedikit terkejut melihat tindakan Billy. Dia memandangnya dengan tatapan sinis, sejenak memperhatikan sosok Billy yang sebelumnya dianggap tidak berguna oleh orang tuanya. Namun kini, Billy berdiri di sampingnya dengan sikap yang berbeda, tampak sopan dan membantu. Senyum tulus terpancar di wajah Billy. Itu tidak sesuai dengan gambaran yang diberikan orang tuanya, seolah-olah ada sisi dari Billy yang tidak dia ketahui. Terima kasih, ucap Manda dengan suara datar. Billy, yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan berbagai macam orang, dengan jelas melihat ekspresi penghinaan di mata Manda. Meskipun demikian, dia memilih untuk tetap bersikap sopan. Kita keluarga, jadi tidak perlu berterima kasih, jawab Billy dengan senyum ramah. Meskipun Billy tidak banyak mengetahui tentang kakak iparnya, dia mendapat beberapa informasi dari Hana sebelumnya. Dia mengetahui bahwa Manda telah menikah setahun yang lalu dan tinggal di kota besar. Selain itu, Manda tampaknya memiliki beberapa keahlian khusus dan bekerja di industri yang sedikit tidak biasa. Namun, karena jarangnya interaksi di antara mereka, Billy tidak memiliki banyak informasi lebih lanjut tentang situasi spesifiknya. Di kehidupan sebelumnya, Billy terlalu fokus untuk menghasilkan banyak uang dan seringkali mengabaikan istrinya. Bahkan, ia jarang menyempatkan waktu untuk mengenal keluarganya dengan baik. Hana, dengan hati yang berdebar-debar, menatap kakak perempuannya yang sudah lama tidak ditemuinya. Dengan penuh semangat, ia meraih tangan Manda. Kakak, kau sudah sangat berubah. Aku hampir tidak mengenalimu sekarang. Sementara itu, Tuan Layem, yang terkejut melihat kedatangan Manda, langsung keluar untuk menyambutnya. Manda, apakah itu kau? Wajahnya dipenuhi dengan keheranan saat melihat anaknya sendiri. Penampilan Manda telah menarik perhatian semua penduduk desa. Dan dalam waktu singkat, orang-orang sudah berkumpul di sana untuk menyaksikan momen yang tidak biasa itu. Billy diam-diam mengamati situasi, mengakui bahwa penampilan Manda memang sangat mencolok, sehingga menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka. Apakah itu Manda? Putri pertama Tuan Layem? Tanya salah satu warga dengan penuh kekaguman. Sudah kuduga, putri pertama Tuan Layem pasti akan memiliki masa depan yang cerah, sahut yang lain, sambil memandangi Manda dengan kagum. Lihat, dia seperti bintang film di TV. Seru seorang lagi, memuji penampilan Manda. Tuan Layem sangat beruntung memiliki anak seperti Manda, ucap seorang wanita dengan nada iri. Ya, tapi sayang sekali putri keduanya menikah dengan pria pengangguran dan harus menderita. Timpal yang lain, mengekspresikan rasa iba. Desa ini menghasilkan banyak wanita cantik, tapi kenapa aku tidak bisa mendapatkan salah satu dari mereka? Keluh seorang pria dengan rasa iri. Aku dengar, 2 tahun yang lalu putri pertama Tuan Layem itu masih miskin dan biasa saja. Jika tidak, keluarga mereka tidak akan membiarkan putri bungsunya menikah dengan pria pemalas yang tidak berguna itu. Mereka butuh uang untuk biaya pengobatan Tuan Layem. Bisik seorang wanita kepada temannya. Benarkah? Tanya temannya, mengangguk tanda penasaran. Hehe, siapa yang tahu apa yang dilakukan Manda untuk menjadi kaya? Bisa saja dia menjual dirinya di luar sana.
Ucap seorang pria dengan nada merendahkan. Itu benar. Aku dengar diskotik atau klub malam sangat populer di kota-kota besar. Tempat semacam itu sangat kacau. Tapi mudah bagi wanita cantik untuk menghasilkan uang. Seru yang lain. Mengisyaratkan asumsi yang meragukan. Semua orang tampak iri pada putri pertama Tuan Layem. Tidak hanya mereka membahas tentang Billy, tetapi juga bergunjing tentang pekerjaan yang dilakukan Manda di kota. Awalnya, Hana merasa senang dengan kedatangan kakaknya. Namun perasaannya segera berubah ketika dia mendengar para tetangganya berbicara buruk tentang Billy dan kakak perempuannya. Kakak, ayo masuk. Ajak Hana, ingin menghindari pembicaraan negatif dari tetangga mereka. Manda sendiri tidak terlalu memperdulikan komentar-komentar negatif mereka. Dan dengan tenang mengangguk. Ayo. Billy pun tidak menanggapi, hanya menarik koper dan mengikuti mereka dari belakang. Melihat adegan itu, orang-orang mulai merasa bahwa pandangan mereka tentang Billy, yang sebelumnya dianggap tidak berguna dan pemalas, mungkin tidak sepenuhnya akurat. Di tengah kerumunan itu, Tuan Jiko, tetangga sebelah mereka, merasa tidak puas melihat Manda menjadi pusat perhatian. Cih! Tuan Jiko meludah ke tanah. Kenapa semua orang memperhatikannya? Anak perempuanku lebih cantik daripada dia, dan menantuku sangat kaya. Lihat saja, jika putri dan menantuku pulang, aku akan membungkam kesombongan mereka. Saat itu, Billy masih berjalan di belakang mereka membawa koper, sementara Tuan Layem mengawal di depan untuk membukakan pintu. Di antara keduanya, dua kakak beradik yang sudah lama tidak bertemu terlibat dalam percakapan yang hangat untuk sementara waktu. Kakak, jangan dengarkan omongan mereka. Ucap Hana dengan lembut, berusaha menenangkan kakaknya. Manda tersenyum lalu menggeleng pelan. Tidak apa-apa, mereka hanya iri. Aku tidak peduli pada mereka. Mereka sama sekali tidak tahu apa-apa tentang diriku. Baiklah. Hana mengangguk setuju, lalu ragu sejenak sebelum bertanya. Kakak, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan padamu. Apakah kau mau mendengarkannya? Manda tersenyum tipis dan berkata, aku kira ini ada hubungannya dengan adik iparku, bukan? Kakak, bagaimana kau bisa tahu? Ucap Hana sedikit terkejut. Manda kembali menatap Billy. Apakah dia benar-benar bersikap baik padamu? Setiap kali Manda berbicara dengan keluarganya, ibunya selalu banyak mengeluh tentang Billy. Manda selalu merendahkan adik iparnya itu, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, tampaknya Hana tidak memiliki masalah dengan Billy. Hana, dengan cepat dan penuh semangat, menyampaikan kabar baik kepada kakaknya. Kakak, sekarang Billy sudah bekerja. Dia bisa memperbaiki barang-barang elektronik dan menghasilkan banyak uang. Dalam 1 minggu, dia memberiku uang lebih dari 700.000, dan aku sendiri yang mengelolanya. Mendengar itu, Manda terlihat kaget dan heran. Benarkah? Tentu saja benar. Hana mengangguk cepat. Jika kau tidak percaya, aku akan menunjukkan buku tabungan kami nanti. Manda mengerutkan kening. Raut wajahnya terlihat marah. Kau itu adik perempuan kesayanganku. Sejak kapan aku tidak percaya padamu? Kakak, kau memang yang terbaik. Ucap Hana sambil tersenyum. Manda menggelengkan kepalanya dengan berat. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Tetapi kau juga tahu bagaimana karakter ibu kita. Kali ini dia memintaku untuk kembali hanya untuk membujukmu. Kakak, Billy sudah bertanggung jawab sekarang, dan aku yakin kami akan baik-baik saja ke depannya. Aku tidak ingin berpisah dengannya. Hana menanggapi dengan cepat. Mendengar Hana mengatakan itu, Manda segera menunjukkan ekspresi yang tenang. Hana, jika bukan karenamu, aku tidak tahu apa yang terjadi pada ayah. Aku tidak ingin melihatmu menderita lagi. Ucap Manda dengan penuh perhatian. Kakak. Hana menghentikan langkahnya dan berkata tegas. Itu sudah lama berlalu. Sekarang aku ingin kau percaya padaku. Oke. Aku punya rencana sendiri. Jadi kau tidak perlu khawatir. Jawab Manda, mencoba meyakinkan adiknya. Bab ke-33. Mendengar kakaknya